Selamat malam, sahabat Rema. Hari ini menjadi hari yang berbeda dalam memaknainya. Hari di mana kita sudah menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bersama saudara seiman dengan beribadah di rumah Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan, meninggikan Tuhan lewat pujian dan penyembahan, berdoa syafaat, serta menerima berkat. Begitupun tentang khotbah yang kita perhatikan melalui pencerahan firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan, menasihati, menegur, serta mendidik kita untuk tetap hidup dalam kebenaran. Pesan yang kita dapatkan, bahkan teguran sekalipun, sepatutnya menjadikan kita bijak dalam responinya dan menindaklanjutinya. Nasihat atau teguran pun bisa kita dapatkan dari keluarga serta orang lain dalam komunitas saat berinteraksi dalam keseharian. Satu pernyataan yang mengungkapkan, mengapa harus menegur jika bisa membiarkan? Menjadi judul renungan kita pada malam hari ini, dan natsnya saya ambil dari Amsal 27 ayat 5 dan 6 yang mengatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Barangkali kita pernah ditegur atau juga menegur, dan sifatnya itu bisa beragam. Dimulai dari menyapa dengan bertanya, memberi nasihat, kritik, sampai memperingatkannya secara formal. Intinya adalah memberitahu seseorang bahwa ada kesalahan yang sudah dilakukan dan mengingatkannya untuk berubah, tidak melakukan atau tidak mengulanginya lagi. Sekiranya ada kesalahan, kelalaian, bahkan dosa yang dilakukan, seharusnya kita terbuka untuk sebuah teguran. Kita sadar ada kalanya kita semua perlu ditegur. Begitupun ada kalanya sebagai orang percaya, perlu dan berani untuk menegur orang lain. Sebagaimana keyakinan dan keinginan pemazmur. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Menegur memang bisa berarti mengkritik dengan tajam. Dalam bahasa Yunani diterjemahkan sebagai elegecho, yang artinya menginsapkan dengan membeberkan kesalahan. Sekiranya teguran yang kita dapatkan mengandung kebenaran, hendaknya dengan kerendahan hati dapat menerimanya. Tuhan bisa menegur kita lewat berbagai cara. Teguran juga tidak harus diartikan sebagai sebuah hukuman, tetapi proses pembentukan karakter dan lebih mendewasakan iman, yang akan membawa kita kembali kepada fokus yang benar, sekaligus menjadi pembelajaran dari kehilapan atau kesalahan yang bisa membawa kita kepada kegagalan. Bagaimana dengan kita dalam menjalani kehidupan ini? Saat melihat orang lain, sahabat karib atau keluarga kita melakukan kesalahan atau dosa, apakah kita akan menegurnya atau membiarkannya? Begitupun sebaliknya, apabila justru kita yang melakukan kesalahan atau dosa, mana yang lebih kita inginkan? Ada orang yang menegur kita, atau kita ingin siapapun membiarkannya, yang akibatnya membuat kita jatuh, bukannya terus berubah, bangkit, malah tergeletak. Ini pertanyaan yang harus kita renungkan dan putuskan. Ketika kita ditegur, cobalah jangan langsung bersungut-sungut. Alkitab mengajarkan untuk menyikapi teguran itu dengan melibatkan hati, bukan emosi, tetapi mendengarkan, menyimak, memeriksa diri, menerima dengan kerelaan, dan memperbaiki diri supaya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Melihat teguran sebagai tindakan kebaikan, sebagaimana pemazmur juga katakan, biarlah orang benar meremukan aku, itu suatu kasih. Biarlah ia menegur aku, itu seperti minyak di atas kepala, tidak akan kutolak. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua pimpinan, penyertaan, dan bimbingannya. Tetap memberi dan menjaga senantiasa untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam istirahat kami malam ini, memberikan pemulihan yang cukup. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat malam sahabat Rema, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.